Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahma Melisa Fajrina, Sarjana Hukum Magister Hukum, merupakan dosen tetap program studi Humanitas Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Selain mengampu mata kuliah pada program studi humanitas, saya juga mengajar pada program studi desain produk. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi desain produk sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ilmu hukum. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Hak kekayaan intelektual merupakan mata kuliah teori dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan dalam 16 pertemuan. Pertemuan tersebut terdiri atas 14 pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan kemampuan intelektual manusia. Mata kuliah ini penting bagi mahasiswa karena mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pembelajar di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga sebagai calon pencipta dan pelaku seni yang akan menghasilkan berbagai karya kreatif. Karya tersebut dapat berupa musik, tari, fotografi, film, seni rupa, desain, karya tulis, dan berbagai bentuk karya kreatif lainnya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami cara melindungi karya yang mereka hasilkan sekaligus menghormati hak kekayaan intelektual milik orang lain. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini berdasarkan rencana pembelajaran semester adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu bekerja sama serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kreatif, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Ketiga, mahasiswa mampu menuangkan gagasan dan konsep dalam bentuk tulisan dan visual. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah hak kekayaan intelektual terdiri atas 4 capaian. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi karya seni, desain produk, dan industri kreatif. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip perlindungan hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan atau kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual serta merumuskan alternatif penyelesaiannya secara kritis dan sistematis berdasarkan ketentuan hukum. Keempat, mahasiswa mampu bekerja sama dan menyajikan hasil analisis mengenai hak kekayaan intelektual dalam bentuk tulisan dan visual dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan budaya. Untuk mendukung pencapaian CPL dan CPMK tersebut, proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang melalui 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, materi yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku seni dan industri kreatif. Materi tersebut meliputi hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini ialah ceramah interaktif, tanya jawab,
diskusi, presentasi, serta analisis kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada komponen interaction, pembelajaran dilaksanakan secara sinkron atau tatap muka di ruang kelas. Mahasiswa berpartisipasi melalui diskusi kelompok, menjawab pertanyaan, menyampaikan argumentasi, serta menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep-konsep hukum dengan pengalaman mereka sebagai pencipta sekaligus pengguna karya. Selanjutnya, pada komponen assessment, penilaian mahasiswa terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui tugas individu, tugas kelompok, keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab, kemampuan menganalisis kasus, serta penilaian sikap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Sementara itu, penilaian sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi buku ajar yang saya susun, serta berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan karya para ahli yang relevan serta mutakhir. Penggunaan berbagai referensi tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek teoritis, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan kasus dan regulasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Setelah pemaparan singkat ini, berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga mengenai hak cipta. Pembelajaran difokuskan pada penyampaian interaktif dan penguatan materi melalui tanya jawab serta analisis kasus. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini meliputi konsep, perlindungan dan regulasi mengenai hak cipta, hak moral dan hak ekonomi dalam hak cipta, subjek dan objek hak cipta, serta analisis kasus pelanggaran hak cipta. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Udah makan? Sudah. Kalau belum makan silakan nanti makan masing-masing ya. Oke. Ya alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat karena kesehatan merupakan salah satu nikmat dari Tuhan yang patut kita syukuri, karena dengan badan sehat, pikiranku juga lebih bersemangat dan aktivitas pun bisa menjadi lebih lancar. Oke, jadi semuanya sebelum kita mulai kuliah seperti biasa kita berdoa dulu ya, berpercaya bisa masing-masing. Silakan berdoa dalam hatinya, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, mudah-mudahan kuliah kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya seperti biasa jam segini kita kuliah hak kekayaan intelektual ya. Ini pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita sudah membahas gitu, apa sih hak kekayaan intelektual itu dan kenapa pentingnya kita mempelajari hak kekayaan intelektual yang mana dia merupakan mahasiswa seni, tentu perlu ya mempelajari hak kekayaan intelektual, dan sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua kita sudah bahas sedikit ya perbedaan antara hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang, meskipun perbedaannya hanya kita bahas melalui dari segi definisinya saja. Nah, di pertemuan yang ketiga sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Jadi kan kemarin kita ibu udah singgung macam-macam hak kekayaan intelektual itu ada apa aja? Ada hak cipta, selain hak cipta apa lagi? Hak paten, kemudian hak merek, ya bagus, hak merek, apa lagi? Desain industri, sama rahasia dagang. Oke, sekarang kita bahas yang hak ciptanya terlebih dahulu. Udah pernah dengar hak cipta?
Sudah dengar. Oke. Kalau artinya tahu? Artinya belum tahu. Oke. Makanya kita belajar sekarang ya. Oke. Hak cipta. Oke, pendahuluannya ada seorang mahasiswa. Ini kelihatan ya sampai ini ya, sampai dada ya. Seorang mahasiswa membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasi tersebut diunggah ulang oleh akun bisnis. Berarti ada mahasiswa yang bikin apa di sini? Bikin ilustrasi ya. Bisa sebuah gambar. Kemudian gambarnya itu diunggah ulang oleh akun bisnis. Berarti ada orang lain yang mengunggah ulang gitu. Nama mahasiswanya dihapus. Kemudian ilustrasinya digunakan untuk promosi produk tanpa izin. Sampai di sini jelas? Oke. Menurut kalian, apakah tindakan tersebut hanya persoalan tidak mencantumkan nama atau juga berkaitan dengan kerugian ekonomi? Ya. Ya, kerugian ekonomi berkaitan. Ya. Kenapa bisa rugi secara ekonomi? Coba angkat tangan. Siapa yang mau menjelaskan? Kenapa? Karena digunakan untuk mempromosikan produk. Karena digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Kalau sudah ada unsur komersial, berarti ini sudah berkaitan dengan ekonomi. Kalau dia menggunakannya tanpa izin, berarti ada pelanggaran keuntungan ekonomi. Kalau berkaitan dengan nama, ada nggak pelanggaran yang berkaitan dengan nama? Ada. Apa pelanggarannya? Itu dia menghilangkan nama mahasiswa yang membuat sebuah ilustrasi tersebut. Untuk menghilangkan nama. Nah, itulah contoh pelanggaran-pelanggaran yang bakal muncul di dunia industri kreatif, terutama pada hak cipta. Oke. Nah, inilah dia. Kasus yang tadi itu berkaitan dengan hak cipta. Oke, pada hak cipta itu ada dua hak, namanya hak moral dan hak ekonomi. Ada hak moral di sini, hak moral dan hak ekonomi. Oke, jadi ya silakan kalian pahami bahwasanya hak cipta itu memiliki dua hak moral dan hak ekonomi. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak cipta, kemudian kalian mampu menentukan subjek dan objek dari hak cipta, serta kalian juga bisa menganalisis apa perbedaan hak moral dan hak ekonomi pada kasus-kasus hak cipta gitu. Jadi ada kasus nih, nah kalian bisa membedakan, oh ini pelanggaran hak moral, oh ini pelanggaran hak ekonomi gitu. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, inilah dia pengertiannya. Tadi ada bilang belum tahu ya pengertian hak cipta. Ini gue kasih tahu. Bahwasanya pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis oleh suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Jadi hak cipta itu apa? Hak khusus ya. Hak cipta sekali lagi hak khusus eksklusif. Hak eksklusif itu artinya apa? Hak khusus yang hanya dimiliki oleh si pencipta. Gitu. Jadi hak cipta merupakan hak eksklusif. Hak eksklusifnya apa? Hak khusus yang hanya dimiliki oleh si pencipta. Yang mana hak cipta ini perlindungannya itu otomatis, artinya ketika karyanya itu lahir atau wujud nyatanya jelas bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita nikmati, bisa kita baca, langsung terlindungi. Gitu. Kita sebagai penciptanya ini contoh. Misalnya gini, Pak Dila lagi patah hati nih, bikin puisi tentang patah hati gitu. Oke, puisinya ditulis di atas sebuah buku. Idenya apa? Idenya tadi bikin apa? Bikin puisi idenya. Temanya tentang apa? Itu baru ide kan? Baru ide. Ide bisa dilihat nggak? Tidak. Kalau belum bisa dilihat berarti belum bisa dilindungi kan? Oke, ide kemudian diwujudkan di dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk tulisan sehingga bisa dibaca dan dinikmati sama pembacanya. Nah, ketika puisinya itu sudah lahir dalam bentuk yang nyata, seperti itulah otomatis perlindungan hak ciptanya itu muncul. Apabila sebagai penciptanya punya hak khusus, mau disimpannya puisinya atau mau dipublikasikannya di media sosial. Dan kalau ada yang melanggarnya, Fadila berhak untuk melakukan sebuah tindakan. Sampai di sini jelas hak cipta? Oke. Nah, hak cipta tidak baru muncul setelah datang pencatatan. Jadi ada di semuanya. Perlindungan hak cipta itu muncul secara otomatis, tidak wajib didaftarkan atau tidak wajib dicatatkan ke
yang bernama DJKI, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi bisa didaftarkan secara online ke websitenya DJKI gitu. Oke, perlindungannya bisa muncul ketika perlindungannya timbul ketika karyanya sudah berbentuk dalam bentuk yang nyata gitu. Dan sebuah ide belum bisa dilindungi. Kenapa? Karena masih berbentuk pikiran gitu. Oke, itu ya perbedaannya ya. Kenapa ide belum bisa dilindungi dan kenapa yang bisa dilindungi itu adalah sebuah karya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, Undang-Undang Hak Cipta lupa disampaikan tadi. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Hak Cipta. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Suci. Apakah hak cipta itu harus didaftarkan terlebih dahulu supaya mendapatkan perlindungan? Oke, apakah suatu hak cipta, karya cipta berarti ya, ciptaan harus didaftarkan terlebih dahulu sehingga baru bisa dilindungi? Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi bahwasanya hak cipta itu kan sifatnya perlindungannya adalah otomatis. Jadi ketika karyanya sudah berbentuk wujud yang nyata, langsung otomatis mendapatkan perlindungan tanpa harus mendaftarkannya atau mencatatkannya ke DJKI. Tapi kalau misalnya kalian bikin sebuah karya yang besar nih, misalnya nih kayak Sabrina kan film, jadi dia bikin sebuah film butuh biaya yang besar kan, butuh pengorbanan, waktunya panjang tuh, berarti kan banyak tuh pengorbanan yang dihabiskan. Karyanya gimana? Muncul kan secara otomatis, perlindungannya muncul kan secara otomatis, muncul kan otomatis, tapi kira-kira dianjurkan nggak untuk didaftarkan ke DJKI? Kenapa Lolis? Kenapa? Karena sebuah karya yang besar itu kadang sering terjadi plagiarisme gitu. Jadi kalau nggak didaftarkan itu, jadi orang bisa jadi mengaku bahwa dia yang memulai karya itu terlebih dahulu. Oke, berarti nanti untuk menghindari yang namanya apa? Plagiarisme. Ya, seperti puisi Fadila tadi, kalau misalnya diupload ke Instagram, itu kan rawan plagiarisme. Nah, kalau misalnya di plagiarisme, kita sebagai pencipta tentu bisa mengatakan kepada orangnya bahwa ini dong ya, ini punya saya. Tapi kalau kita punya yang namanya sertifikat hak cipta, itu akan lebih kuat lagi pembuktiannya. Gitu. Apalagi kalau karyanya besar seperti TV film, Roges bikin apa? Bikin animasi atau komik nanti itu. Itu kalau lebih besar lagi karyanya, maka dianjurkan untuk dicatatkan atau didaftarkan ke DJKI. Sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Kalian bisa ikuti saja prosedurnya nanti ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada subjek hak cipta. Subjek hak cipta. Ada subjeknya, ada objeknya. Subjek hak cipta ini siapa subjeknya? Yang pertama adalah orangnya langsung yang menghasilkan suatu ciptaan. Kalau Sabrina bikin film, kalau misalnya Sakira bikin baju, siapa penciptanya? Mereka sendiri. Yang kedua, pemegang hak cipta. Nah ini ya, pemegang hak cipta itu apa? Orang yang mendapatkan hak dari si pencipta. Oke, sampai di sini jelas? Sabrina bikin film, butuh production house nggak? Butuh kan, kalau nggak ada PH gimana? Persoalangan udah susah ya kalau rasanya persoalangan. PH itu namanya pemegang hak cipta. Itu dia. Ada orang yang kedua yang kita percayai untuk membantu kita dalam memperbanyak atau mendistribusikan karya kita ini. Itu namanya pemegang hak cipta. Kalau ibu sebagai penulis, siapa penciptanya? Ya, ibu. Kemudian pemegang hak ciptanya siapa? Penerbit. Ibu minta kepercayaan kepada penerbit untuk mendistribusikan, mencetak dan menjual buku itu kepada masyarakat. Maka dari itu, dalam sebuah buku, cover buku harus ada nama penulis sama nama penerbitnya. Film pun juga demikian kan, Sabrina, ada nama sutradaranya dan timnya beserta nama PH-nya itu. Tapi di sini saya dipahami? Oke, objek. Objek hak cipta apa? Ciptaan
mempertanggungjawabkan. Itu namanya ilmu pengetahuan. Kalau seni bisa seni pertunjukan dan seni rupa. Kayak karya seni itu dilindungi di mana, di hak cipta. Kalau DKV, nah DKV ini bisa merek, bisa juga hak cipta. Desain model bisa desain industri, bisa juga masuk hak cipta. Jadi satu karya bisa banyak hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Gitu. Tapi khusus hak cipta ini adik-adik ya, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang diwujudkan yang dalam bentuk yang nyata. Contohnya ini kayak musik, pertunjukan, fotografi, foto, seni rupa dan lain-lain. Hak moral artinya apa? Hak untuk, coba nih kalau kalian baca maknanya apa? Hak moral itu hak yang bagaimana? Hak untuk diapakan nih? Kira-kira hak untuk tetap di apa sendiri kalau hak moral. Jadi slide-nya ini apa kira-kira hak moral itu apa sih hak moral? Hak kita Hak dimiliki oleh si pencipta. Oke, apalagi kalau ternyata hak moral? Kalau dari ini, kalau dari apa ini, dari PPT-nya itu ini hak moral itu apa? Hak moral adalah hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta terhadap ciptaannya itu. Artinya ada nama pencipta selalu bergandengan dengan ciptaannya gitu. Kalau nama penulisnya ada buku, dalam sebuah buku di covernya itu selalu ada nama penulisnya. Film pun kalau misalnya ada film pasti bergandengan terus dengan nama siapa tim yang membuatnya. Kalau penyanyi ada lagu yang dinyanyikan oleh seseorang, berarti selalu dicantumkan siapa penciptanya. Jadi hak moral itu adalah hak untuk tetap mencantumkan nama penciptanya untuk terus bersama dengan ciptaannya. Oke. Kemudian hak ekonomi apa? Hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Dari mana keuntungan ekonominya itu? Dari mana? Dari mana keuntungan ekonomi? Dari mana Sabina? Dari karyanya kita apakan sehingga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi? Didistribusikan, bagus. Jadi keuntungan ekonomi dari sebuah karya bisa kita dapatkan dari mana? Dari kita terbitkan. Apabila kita perbanyak, kita distribusikan, kita pertunjukkan. Kayak misalnya orang teater itu, teater pertunjukannya, nah itu kan mendapatkan keuntungan ekonomi dari tiketnya gitu. Dan menggunakan karya-karya untuk kepentingan. Nah, itu dia. Intinya mendapatkan keuntungan ekonomi dari aktivitas-aktivitas ini. Kita lanjut nih, analisis kasus. Seorang mahasiswa mengambil sebuah foto pertunjukan. Foto digunakan dalam poster acara tanpa mencantumkan nama fotografer. Menurut kalian, hak apa yang berkaitan dengan kasus tersebut? Silakan angkat tangannya kalau tahu. Moral. Hak moral. Kenapa nulis ini hak moral? Karena tidak mencantumkan nama dari fotografernya. Oke, bagus, karena tidak mencantumkan nama dari fotografer. Mereka tidak paham. Kalau biasanya fotografer kan foto ada namanya. Kalau lukisan ada tanda tangan. Biasanya kan kayak gitu. Kemudian bagaimana jika proses tersebut digunakan untuk kegiatan komersil tanpa izin fotografer? Kalau misalnya digunakan untuk komersil, melanggar apa? Melanggar hak apa? Hak ekonomi. Ya, oke, bagus. Sudah paham kalian ini. Kemudian seorang mahasiswa menciptakan koreografi, pihak lain merekam, memperbanyak dan menjual video koreografi tersebut tanpa izin. Nah, di sini siapa subjek dari hak ciptanya? Subjeknya siapa? Ya, penciptanya siapa? Siapa? Mahasiswanya. Objeknya apa? Objek hak ciptanya koreografi. Berarti koreografi itu masuk kepada seni pertunjukan. Oke, bagus, sudah tahu kalian. Oke, nah ini lagi tesnya. Mengapa ide yang masih berada dalam pikiran belum bisa dilindungi sebagai ciptaan? Karena ide tersebut belum dapat dilihat secara langsung. Karena belum dapat dilihat secara langsung dan secara nyata, sehingga tidak bisa dilindungi. Gimana kan kita nggak bisa jadi ini kan, nggak bisa diperamal kan?
sekalipun. Jadi nggak bisa dilindungi. Apa perbedaan antara pencipta sama pemegang hak cipta? Ayo, tadi pencipta tadi dikatakan ini loh pencipta, pemegang hak cipta ini loh. Apa? Pencipta adalah orang yang menciptakan suatu karyanya. Oke, orang yang Dari hasil karya. pemikirannya. Oke. Pencipta adalah orang kedua yang dipercaya untuk memegang karya tersebut. Oke, orang kedua dipercaya si pencipta untuk memegang hak cipta atau memegang karya si pencipta. Oke, contohnya kayak PH tadi atau penerbit buku atau rekaman studio dari sebuah lagu. Nah, itu contoh dari pemegang hak cipta. Oke, pertanyaan yang ketiga, sebuah lukisan digunakan untuk iklan tanpa izin dan nama pelukisnya dihapus. Hak apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut? Hak apa nih yang berkaitan nih? Hak apa Lukis? Ekonomi dan hak? Hak ekonomi yang mana? Yang mana? Devi sama siapa tadi maaf namanya? Lupa itu. Juga ini Devi ini juga. Oke, balik itu. Ya silakan Devi, gimana? Hak moralnya yang mana? Menghilangkan nama seniman. Oke, menghilangkan nama senimannya bagus. Kalau hak ekonominya? Ya, digunakan untuk iklan. Ya, digunakan untuk iklan ya. Komersinya adalah untuk iklan. Oke, bagus. Oke, jadi semuanya kita masuk kepada kesimpulannya bahwa dari paparan materi Ibu tadi dan juga dari jawaban adik-adik tadi Ibu lihat bahwasanya kalian sudah cukup memahami bahwasanya ini hak cipta ini apa dan bagaimana perbedaan antara hak moral sama hak ekonomi. Kalian sudah bisa menentukan yang mana subjek, mana objek dalam sebuah kasus pelanggaran hak cipta. Maka minggu depan kita akan lanjutkan kepada presentasi mengenai dan hak cipta. Kita akan bahas, kita akan bedah kasus-kasus hak cipta serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk instruksi akan diberikan nanti disiapkan, silahkan nanti kita diskusikan bersama lebih lanjut di grup WhatsApp nantinya. Oke, itu kesimpulannya, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh si penciptanya, subjeknya pencipta itu sendiri atau pemegang hak cipta. Sedangkan objeknya apa? Ciptaan berupa karya tulis atau ilmu pengetahuan, seni, sastra. Kemudian dalam hak cipta ada hak moral sama hak ekonomi. Nah, ini hak moral sama hak ekonomi ini harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian pada diri si pencipta. Nah, kalian sebagai mahasiswa dan calon-calon pencipta yang kreatif nantinya, jadi kita tidak hanya berupaya untuk melindungi karya kita saja ya, tapi kita juga berupaya juga untuk bisa membiasakan diri kita menghormati karya orang lain. Dengan cara apa? Minta izin serta cantumkan namanya, cantumkan sumbernya atau referensinya. Dengan demikian orang tersebut bisa merasa dihargai dan diapresiasi. Gitu. Kalau ada keuntungan ekonomi maka itu harus dibagi antara kalian beserta orang yang bersangkutan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, jika demikian kita lanjutkan nanti ya pembicaraan kita di WhatsApp terkait dengan tugas kita minggu depan. Kita akhirnya membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.